Kristen bersundal di Mesir. Kristen bersundal pada masa mudanya. Di sana susu Kristen dijamah-jamah dan dada keperawanannya dipegang-pegang. Gimana itu? Waduh. Kami tahu bahwa ayat-ayat seperti itu adalah ayat-ayat simbolik. Tapi memang saya tahu ya, Anda dengan nandar itu tidak bisa membaca kata-kata yang seperti itu ya. Otak kalian langsung ngeres kalau begitu. Makanya kalau kamu tidak mengerti Alkitab, kami janganlah kamu sok-sok ya. Apalagi cuma mau kumpul koin model begini, wajah-wajah kalian ini wajah-wajah kumpul koin semua nih. Pendeta, saya mau nanya begini, pendeta. Boleh nggak saya bertanya ini? Boleh? Silakan. Baik, pendeta, saya bertanya di sini. Sebenarnya Bible ini kitabnya orang Kristen atau kitabnya orang Yahudi? Kitabnya orang Kristen. Kitabnya orang Kristen, Bible kitabnya orang Kristen. Baik. Begini pendeta. Di sini pendeta, berarti dalam Yeskiel 23 nomor 3 pendeta. Begini ya. Pendeta, Yeskiel 23 nomor 3. Ini pendeta. Ini kan kitab Kristen kan? Kristen bersundal di Mesir. Kristen bersundal pada masa mudanya. Di sana susu Kristen dijamah-jamah dan dada keperawanan Kristen dipegang-pegang. Waduh. Gimana itu pendeta? Kalau kami membaca Alkitab ya, ada ayat-ayat yang seperti itu. Lagi kalau ada kata remas-remas begitu, memang kalian punya pikiran sudah kemana-mana itu. Sebenarnya ayat itu kan punya makna lain. Nah, kalau kamu tanya, kitab ini kitabnya siapa? Nah, kamu kan mengangkat, tadi saya lihat kamu ambilkan dari kitab, dari aplikasi ini kan? Alkitab ini kan? Iya kan? Aplikasi Alkitab kan? Betul tidak? Nah, kalau Anda mengambil aplikasi Alkitab, yang ada kitab Kejadian sampai kitab Wahyu, yaitu adalah kitab orang Kristen. Dan kalau Anda mengatakan kalau itu Kristen, pendeta, terus yang diremas-remas itu seperti pikiran kamu yang kotor itu. Saya beritahu bahwa itu sebenarnya adalah tindakan simbolik yang memiliki makna bahwa orang Israel itu telah bersinar rohani, makanya ada bahasa begitu. Tapi kalian kan tidak mengerti bahasa begitu. Pokoknya kalau ada kata cium, kata remas-remas, langsung keras ke otak kalian. Udah, pendeta. Kalau Anda baik, pastor. Belum selesai saya belum selesai. Jadi, ya, kalau kamu mengangkat ayat itu, kamu perhatikan ini ya. Dan saya mau kamu tanggapi ini, jangan kamu tanggapi ya di luar daripada apa yang kita bicarakan. Jadi, ketika Alkitab mengatakan seperti itu, mereka di situ adalah gambaran dari orang Israel. Nah, kalau itu gambaran daripada orang Israel dan itu merupakan suatu simbolik, maka itu juga berlaku bagi orang Kristen yang melakukan yang namanya persinahan rohani, menyembah berhala. Karena kitabnya orang Kristen mengajarkan saya gimana burung ini bisa naik semua gitu. Baik, kalian ini ada yang salah di pikiran kalian. Jadi Alkitab tidak mengajari itu. Pikiran kalian yang memang kotor, saya bilang. pastor, ada teman-teman, ada perzinan rohani. Waduh. Lagu rohani, perzinaan rohani, masuk WC rohani, semuanya rohani. Pastor, bukan kami langsung ngaceng, tidak, tetapi Bible ini mengajarkan kami ngaceng begitu. Bukan saya. Kalau saya pendeta, makanya saya bilang ke pastor ini ya. Ini sebenarnya samping saya ini pastor, teman-teman ya. Begini pastor. Kalau untuk baca ini pastor, ini dari ubun-ubun sampai barang bawah naik semua pastor kalau dibaca. Bukan otak kami yang ngeras, tetapi Bible ini yang mengajarkan saya. Bible ini yang mengajarkan saya. Mau gimana saya? Saya sebagai orang Muslim yang taat kepada Tuhan, yang taat kepada Allah, ya kan? Yang taat kepada Allah, hanya membacakan saya kitab orang lain. Karena apa, pastor? Jadi begini, pastor. Ada sini pastor ya, baik.
Pastor, mungkin pastor. Baik, kita ganti lagi pastor ya. Baik, di sini pastor. Ada ayat di sini pastor ya. Di sini ayatnya Kejadian 19:32. Pastor, di sini dalam Kejadian 19:32, di sini kata marilah. Marilah ini apa? Kata ajakan. Dalam Islam, hayya 'alas shalah artinya apa? Marilah kita sholat. Apa tandanya? Tanda memanggil. Ya, dalam Islam hayya sholat artinya marilah kita sholat, memanggil umat-umat muslim supaya sholat dan menyembah Tuhan yang satu, yaitu Allah Subhanahu wa taala. Nah, di Kristen yang anehnya ketika saya baca ada kata marilah. Gini, marilah kita beri ayah kita minum anggur. Gimana, baik ya? Ya. Lalu kita tidur dengan dia supaya kita menyambung keturunan dari ayah kita. Ini mengajarkan gimana nih pastor? Ngomong-ngomong ini pastor, saya mau tanya. Ini ajaran siapa sih ini? Kok bisa-bisanya diajak gitu ayah minum anggur, lalu menyambung ayah itu dengan anaknya. Keluarlah anak lagi, gimana itu? Saya mau tanya pastor, kenapa orang Kristen itu kata marilah ini mengajak, atau memanggil begitu? Kotor semua, nggak ada yang bagus gitu. Silakan pastor. Nah, mungkin silakan pastor. Dengan bilang lagi rohani pastor. Silakan pastor. Silakan. Jadi ya siapa tadi ya, si Lemon bilang bahwa bukan kami yang pikiran kotor, bukan kami yang pikiran apa tadi ya. Dia bilang sampai ke burung-burungnya semua berdiri. Ih, geli saya. Itu saya geli loh. Dia bilang ya, bukan Alkitab yang mengajari itu, memang karena pikiran kamu yang kotor. Kayak Nandar tuh waktu Maria mencium kaki Yesus, dia pikir Maria itu kawin dengan Yesus loh. Itu karena pikiran kalian yang kotor. Makanya saya bilang sama Nandar, ya jangan selalu pikir selangkangan mulu, saya bilang. Pikiran kita tuh harus bersih. Jangan dalam pikiran kita itu yang kita pikirkan itu selangkangan melulu. Iya kan? Kalau kita pikiran selangkangan melulu, kita dapat ayat-ayat yang model begini. Betul kayak kamu tadi tuh, ngeres sampai ke bawah-bawah. Ya, saya membaca itu dan saya tidak pernah punya pikiran negatif seperti itu. Makanya waktu saya bilang persenian rohani, apa tadi dia bilang? WC rohani lah. Lah ini menunjukkan memang kamu ya. Itulah karena kamu masih muda ya, maka kelihatan sekali kamu itu tidak tahu apa-apa. Kamu ya, apa itu persenian rohani? Dan persenian rohani itu ada. Makanya jangan sembarang ngomong ya. Kalau dengan saya jangan sembarang ngomong, saya kuliti kamu ya. Kamu tengok ya, Lemon, kamu tengok Lemon ya. Dasar kau bilang apa tadi? Tengok nih. Persinahan rohani dalam pengertian Alkitab itu dianggap sebagai persinahan apa? Baca. Persinahan apa? Baca dong. Persinahan? Baca. Persinahan? Apa? Persinahan? Persinahan apa? Ya, makanya saya bilang kalau kalian itu belajarlah dengan baik. Main TikTok itu bukan hanya ngumpulin koin. Kalau hanya ngumpulin koin beginilah. Jadi Lemon, Alkitab tidak pernah mengajarkan sesuatu yang kotor. Yang kotor itu pikiran kamu. Nah, mengenai Lot yang tidur dengan anak-anaknya, itu merupakan cerita yang memang ditulis oleh Alkitab loh. Tadi itu disinggung oleh firman tadi kan, dan saya bilang memang Alkitab itu jujur apa adanya. Alkitab bukanlah sebuah kitab rekayasa yang memframing seluruh tokoh-tokoh di dalamnya adalah tokoh-tokoh yang hebat, tidak. Kelebihan mereka dicatat, kekurangan mereka juga dicatat, termasuk kekurangan yang dialami oleh Lot. Kenapa sampai anak-anak Lot model begitu? Karena mereka kan terpengaruh dari Sodom dan Gomora. Mereka tinggal di sana cukup lama. Nilai-nilai Sodom dan Gomora itu nilai-nilai yang rusak.
Sodom dan Gomora itu bangsa yang pikirannya kawin terus tuh. Kayak pikiran kamu lah tadi, Lemon. Otak kamu sampai kamu bilang ke bawah tadi, sampai di burung kamu bilang ngeres kan. Ikan. Baik, pendeta. Udah, pendeta. Udah, pastor? Selesai. Udah. Belum selesai. Sabar dulu. Sabar. Masih lama nih. Silakan, lama kali, silakan. Jadi ya Lemon, kalau baca kisah begitu kamu belajar, oh ini tidak baik. Jadi itu tidak boleh diikuti. Jangan ketika kamu baca begitu langsung ngeres otak kamu. Lemon, pikiran kalian ini ngapain? Kenapa sih kalau pikir kawin melulu nih? Baik Mandar, baik Lemon sama aja, kawin aja pikiran mereka. Silakan. Ya kan, kitabnya aja begono, apalagi saya. Batang saya begini jadinya. Ketika kamu bilang batang kamu berdiri, nggak malu kah kamu? Ya, jadi saya itu bukan geli dengan kitab saya geli dengan otak. Saya geli dengan otak kalian itu. Oh Tuhan, kalian makin kesini makin menjadi-jadi kan. Pastor, aduh pastor, kalau saya pastor, walaupun batang saya naik, itu wajar karena saya normal. Nah begitu. Tapi yang saya baca apa? Kitabnya orang Kristen saya baca, pastor. Ya kan, kitabnya aja begono, apalagi saya. Batang saya begini jadinya. Nah, sedangkan pastor saya geli, ya mau gimana saya, tambah geli saya. Jadi pastor. Jadi kalau misalnya pastor mengatakan geli, berarti pastor ini geli dengan kitab pastor sendiri begitu. Itu anehnya begitu. Nah, sedangkan saya seorang muslim yang taat kepada Tuhan, ya kan? Nampak atau lihat ada kitab begitu, waduh pastor, jujur pastor, mungkin kitab itu saya buang pastor, malu saya, memalukan pastor, serius, itu memalukan bagi saya. Kenapa memalukan? Sedangkan pastor sendiri tidak pernah membahas ayat itu dalam gereja. Waduh, kalau sempat pastor membahas ayat itu di dalam gereja, saya yakin pastor lipat tikar semua gereja pastor, lipat tikar semua itu. Yakin saya. Ini lagi pastor ya, baik pastor. Tadi kan kita bacakan cuman 32 saja ya. Kejadian 19:32 saja ya. Sebaik pastor. Sekarang kita baca 33-34-nya. Begini pastor ya. Pastor seharusnya bukan saya pastor. Seharusnya bukan saya ngeres, tetapi kitab pastor sendiri yang mengajarkan saya ngeres gitu. Ya. Nah, ya baik pastor ya. Di sini pastor, kita baca lagi pastor ya. Kejadian 19:32, 33, 34, 35, 36. Ini pastor, kita baca satu sekop ya. Satu sekop beda ya. Baik. Marilah diajak pastor ini. Pastor diajak ini ya. Karena ini kata panggil lah. Bukan kata larangan, tapi kata marilah. Kata marilah, dipanggil pastor, diajak ya. Marilah kita beri ayah kita minum anggur. Lalu kita tidur dengan ayah kita, supaya kita menyambung keturunan dari ayah kita. Pada malam itu, nah ini, mereka memberi ayah mereka minum anggur. Lalu masuklah yang lebih tua untuk tidur dengan ayahnya. Dan ayahnya itu tidak mengetahui ketika anaknya itu tidur, dan ketika ia bangun keesokan harinya, berkatalah kakaknya kepada adiknya, tadi malam aku telah tidur dengan ayah. Ya, ini menceritakan ya. Baiklah, malam ini juga kita beri dia minum anggur. Masuklah engkau untuk tidur dengan dia, supaya kita menyambung keturunan dari ayah kita. Waduh, demikianlah juga pada malam itu mereka memberi ayah mereka minum anggur. Lalu bangunlah yang lebih muda untuk tidur dengan ayahnya, dan ayahnya itu tidak mengetahui ketika anaknya itu tidur. Dan ketika ia bangun, lalu mengandunglah kedua anak Lot, dan Lot itu dari ayah mereka. Wah,
Jadi penjelasannya pastor itu menceritakan mau gimana batang saya nggak mau naik, ya penjelasannya aja begitu. Bukan otak saya ngeres pastor, bukan otak saya ngeres, tetapi Bible ini mengajarkan saya untuk ngeres gitu. Nah jadi penjelasan saya pastor, di sana kata marilah. Di sana pastor diajak atau dipanggil supaya pastor melakukan hal demikian. Ngomong-ngomong, pastor udah melakukan belum? Silakan pastor. Ya, Lemon, nanti saya minta izin, saya akan upload video kita berdua ini ya. Nanti saya akan upload video kita berdua. Nanti saya akan upload ya. Saya minta izin ya. Baik. Jadi saya jawab, Lemon. Ya, saya jawab, Lemon. Saya jawab, Lemon. Saya bilang saya geli bukan dengan Alkitab saya geli dengan otak kau itu. Kenapa kalian itu pikiran kalian kawin melulu? Bukan geli dengan kitab saya itu geli dengan otak kalian sedikit-sedikit ngeres. Mau tanya sih, ada apa sih dengan kau ini ya? Kamu dengan Nander tuh sama tuh. Kenapa sih Pak kalian itu dikit-dikit ngeres, dikit-dikit. Ya, di bawah bantu saya tiap-tiap layar ya. Jadi ya saya ngomong ya, saya itu geli bukan dengan kitabku, tapi dengan otak kalian itu. Kenapa sih pikiran kalian ngeres melulu, Lemon? Kenapa sih? Kalian ya manusia itu lahir dalam dunia bukan cuma mau kawin. Aduh, dikit-dikit ngeres ah. Tadi saya catat tuh, kamu bilang saya tidak pernah membahas ini di gereja. Aduh, saya mau tanya, kamu tinggal di mana? Lemon, kamu tinggal di mana? Tinggal di mana? Tolong jawab pertanyaan saya. Tinggal di? Saya asli orang Nias. Kenapa? Saya kan tinggal di Manado. Bagaimana kamu yang ada di Nias tahu saya khotbah di gereja khotbah apa? Kamu bilang saya tidak pernah khotbah tentang Lot dan anaknya. Sok tahu kamu. Dari mana kamu tahu? Itu kenapa kamu jadi sok tahu begitu? Pikiran kamu itu, otak kamu mengalami penurunan fungsi. Kenapa? Karena pikiran kawin melulu. Dalam otak itu yang ada cuman seks doang. Makanya otak mengalami penurunan fungsi. Jadi ya bukan kitab saya yang porno. Yang porno itu pikiran kamu. Aduh, ya saya kemarin juga debat dengan Nanda dan saya ngomong yang sama dengan Nanda. Kenapa sih pikiran kalian selalu aja gitu ya? Kenapa selalu selangkangan mulu ya? Saya yakin ini sudah mulai menyiksa Anda kan? Dan saya yakin pasti kamu ini mau cari jalan, mau cari keluar nih dari pembahasan kita, karena yang saya serang selangkangan mulu ini. Dia mulai tertunduk malu, saudara-saudara. Oke, silakan Lemon, silakan. Baik, Bible-nya orang Kristen menjerumus otak saya, ya, membuat batang saya tegak semua, begitulah ya. Pasang ring jantung kamu baik-baik. Siapa suruh kamu bawa tema ini ya? Pastor, gini pastor ya. Tetapi ada anakku perempuan yang masih perawan, dan juga nih, pastor tahu ini apa ya? Tahu dong, masa pastor nggak tahu arti GUGU NDID kado? Masa nggak tahu ini artinya apa? Tahu dong ya. Itu batang kita pastor, tahu lah ya. Tahu dong. Nih, tahu dong arti ini. Tetapi ada anakku perempuan yang masih perawan. Masih perawan pastor ya. Dan juga GUGU-NDID datangkah batang laki-laki, udah ya. Orang itu baiklah ku bawa keduanya keluar
Perkaoslah Kristen. Nah itu. Itu, Pastor. Nih, Hakim-Hakim 19:24. Bukan otak saya yang ngeres, Pastor, tetapi Bible ini mengajarkan saya begitu. Bukan saya. Kalau saya, Pastor, sebagai manusia biasa, hanya membacakan kitab Pastor saja. Nih, tetapi ada anakku perempuan yang masih perawan dan juga ini batang laki-laki orang itu, baiklah, kubawa keduanya keluar, perkaoslah Kristen, gitu Pak, Pastor. Dan perbuatlah dengan Kristen apa yang kamu pandang baik, tetapi terhadap orang ini janganlah kamu berbuat noda. Gimana bisa Pastor mengatakan saya otak saya ngeres? Tidak, Pastor, bukan saya yang mengatakan, teman-teman ya, tapi Bible-nya orang Kristen menjerumus otak saya, ya, membuat batang saya tegak semua, begitulah ya. Jadi bukan saya, Pastor. Saya sebagai orang Muslim yang taat kepada Tuhan hanya membacakan saja, ya. Soalnya kenapa, Pastor? Saya Pastor ya. Itu di gereja waktu itu, Pastor. Begini ya. Di gereja itu ada kemarin itu seorang pendeta ditanya oleh jemaatnya. Nah, pertanyaannya itu Yeskiel 23 nomor 3. Sama kayak Pastor ini. Mengatakannya zina rohani, ya ini konyol lah kan gitu. Nah, tetapi dia nggak membahas perkhotbahan di depan jemaat banyak, tidak. Cuman Tuhan dia lewat adu mulut saja. Nah, berarti selama ini saya tinggal di belakang gereja, tidak pernah satupun pendeta yang membahas ayat-ayat begitu, nggak pernah, Pastor, nggak pernah. Saya jamin, Pastor. Sekali ayat itu dibahas, Pastor, saya yakin, Pastor, lipat tikar semua gereja, Pastor, kosong semua gereja, kosong. Yakin saya. Baik, Pastor. Silakan, Pastor. Gimana, Pastor? Oke, pasang ring jantung kamu ya. Ya. Itu yang membuka tembok yang seharusnya jangan kamu robohkan malam ini ya. Malam ini kamu pasang ring jantung kamu. Nah, tadi saya mulai dari yang akhir tadi ya. Dia masih menyinggung soal persinahan rohani loh. Padahal saya sudah membacakannya tadi dan saya sudah menunjukkan data bagi dia, dan sekarang saya mau tunjukkan lagi ya. Biar dia rasa sendiri lah. Jadi sekali lagi ya. Jadi ketika umat itu menyembah ilah lain, berpaling dari perjanjian dengan Tuhan, atau mengejar kekayaan dan kekuasaan duniawi, itu dianggap sebagai, baca ini, Lemon, kamu tahu membaca tidak? Dianggap sebagai tidak tahu membaca. Jadi persinahan, jadi mengerti sekarang persinahan rohani, mengerti? Oke, sekarang saya tunjukkan saja. Makna serupa juga ada dalam Islam. Dalam Islam pun ada konsep yang mirip meskipun istilah sinar rohani tidak dipakai secara eksplisit. Islam mengenal dengan syirik, menyekutukan Allah atau riya, beribadah untuk pamer sebagai bentuk pengkhianatan rohani terhadap Allah. Ini bahkan nabimu berkata, ya, sesungguhnya yang paling aku khawatirkan atas kalian adalah syirik kecil, yaitu riya. Jadi ini persinahan rohani. Makanya kamu belajar yang baik, jangan ngeres melulu otak kamu. Saya pendeta mau ajarin kamu ya, jangan ngeres dulu. Memang kamu masih muda, tapi jangan pikiran seks melulu ya. Ada banyak hal lain yang dapat kita kerjakan seperti kerja dan belajar, jangan seks melulu. Dan saya akan tunjukkan lagi bahwa yang disebutkan tadi itu dalam Hakim-Hakim pasal 19. Saya katakan ya, Alkitab itu selalu jujur loh, apa adanya menuliskan sebuah peristiwa. Jadi Alkitab itu bukan sebuah buku yang di-framing sedemikian indahnya sehingga yang ada di dalamnya keindahan semata-mata, tidak. Berbagai macam peristiwa ditulis dalam Alkitab. Nah, coba kita lihat ya.
yang diangkat tadi oleh Lemon. Lama-lama saya panggil kamu ngeres nih ya. Lama-lama saya mau ganti nama kamu jadi ngeres ya. Kamu kan baca tadi dari Hakim-Hakim 19 kan? Coba baca. Temanya ini apa? Temanya apa? Baca dong. Baca dong. Temanya apa? Perbuatan noda di Gibea. Dan ini perbuatan noda di Gibea yang dicatat dalam Alkitab. Alkitab itu bukan hanya berisi tentang perintah langsung dari Tuhan, tapi peristiwa juga, Lemon. Iya kan? Zaman sekarang kan juga banyak peristiwa-peristiwa yang terjadi seperti itu, perbuatan-perbuatan noda yang dilakukan di tengah-tengah masyarakat kan. Nah, itu terjadi pada waktu yang lampau, kemudian ditulis sebagai perbuatan noda yang dilakukan di Gibea, semacam sebuah laporan, sebuah peristiwa yang tertulis. Jadi sekali lagi, saya itu bukan geli dengan kitab saya geli dengan otak kamu. Ya, saya geli dengan otak kamu. Dan saya tidak tahu berapa lama kamu akan bertahan dengan ini. Ya, Lemon, kalau saya jadi kamu, saya sudah pura-pura mati. Ya, saya sudah pura-pura tenggelam, Lemon. Ya kan? Bagaimana? Aman jantung? Jantung aman, Lemon? Jantung.